Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan majelis kita, yaitu majelis tentang sebuah ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah Qiyamul Lail, yang mana dahulu sudah kita bahas bahwasanya ibadah ini termasuk di antara tanda-tanda orang mukmin, kebaikan dan kebiasaan orang soleh, itu mereka itu senantiasa melaksanakan Qiyamul Lail. Nah, dan kita sudah sampai kepada pembahasan tentang adab di dalam Qiyamul Lail atau adab-adab Qiyamul Lail. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas ya terkait dengan waktu terakhir kita Qiyamul Lail ditutup dengan witir. Nah, pada saat kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya pembacaan tentang Qiyamul Lail ini dari karya yang ditulis oleh Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah dalam kitab beliau yaitu Qiyamul Lail Fadluhu wa Adabuhu wal Asbabul Muayyana alaihi fi Al-Kitabi wa Sunnah. Nah, masih kita lanjutkan tentang adab-adab tentang Qiyamul Lail. Nah, sekarang kita masuk kepada adab yang ke-11. Nah, di adab yang ke-11 ini ya mu'alif menyampaikan kepada kita tentang yaitu apa? Yahtasibun naumah wal qaumah. Maksudnya bagaimana? Yaitu kita mengharapkan pahala di saat kita tidur ataupun di saat kita bangun. Jadi meskipun kita tidur, di sana kita tetap bisa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita sedang bangun untuk sholat malam. Mengapa kita berharap yang demikian? Supaya kita tetap mendapatkan pahala dalam segala keadaan kita. Baik ketika kita sedang tidur ataupun ketika kita sedang terjaga. Hal ini pernah dicontohkan oleh para sahabat yang mulia. Mereka saling mudzakarah, saling mengingat-ingat amal yang mereka lakukan. Di antara seperti sahabat Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Mereka mengingat-ingat tentang amal soleh yang telah mereka lakukan. Hal ini penting dilaksanakan sebagai apa? Bukan sebagai bentuk pamer, bukan sebagai bentuk bangga-banggaan, akan tetapi sebagai bentuk saling nasihat dan saling memotivasi. Nah, sahabat Mu'ad bin Jabal dan sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum, mereka pun saling bercakap-cakap tentang amal ibadah yang telah mereka lakukan. Maka sahabat Mu'ad berkata, "Ya Abdullah." Ya, maksudnya di sini Abdullah itu adalah nama dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Namanya adalah Abdullah bin Qais. Nah, ya Abdullah, wahai Abdullah, kaifa taqra'ul Qur'an? Bagaimana kamu membaca Al-Qur'an? Nah, maka kemudian di sana dijawab oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari, yaitu atafawwaquhu tafawwuqan. Qala. Jadi maksudnya dijawab di sana sama sahabat Abu Musa al-Asy'ari itu yaitu senantiasa sahabat Abu Musa itu membaca ya setiap sekali selesai baca lagi ya. Kemudian siang malamnya seperti itu. Bagaimana setelah selesai satu keadaan berikutnya juga tetap membaca Al-Quran. Jadi seru terus menerus seperti itu. Maka kemudian setelah menjawab balik bertanya sahabat Abu Musa, bagaimana kamu membaca Al-Quran wahai Mu'ad? Maka dijawab sama Mu'ad, ya saya tidur pada waktu awal malam. Lalu saya bangun dan ya ketika saya telah menyelesaikan bagianku dari tidur, ya jadi tidur dulu. Ya setelah selesai
cukup tidurnya baru kemudian bangun. Lalu yaitu fa'aqra'u ma kataballahu li. Jadi kemudian sahabat Mu'ad baru membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dia. Lalu apa yang dilakukan oleh Mu'ad? Yakni fa'ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya berharap untuk mendapatkan pahala pada tidurku tadi sebagaimana aku mengharapkan pahala ketika aku sedang bangun. Jadi sahabat Mu'ad di sini tidurnya itu pun juga diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam riwayat yang lain Mu'ad mengatakan kepada sahabat Nabi Musa, "Bagaimana kau membaca Al-Qur'an?" Maka sahabat Nabi Musa pun menjawab bahwasanya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, di atas kendaraan, ya senantiasa seperti itu. Setelah satu keadaan berikutnya terus membaca Al-Qur'an. Maka sahabat Mu'ad pun mengatakan bahwasanya adapun saya ya amanah, maka saya bangun dan saya tidur. Ya, saya bangun dan saya tidur. Ya. Terus di situ apa yang dilakukan oleh sahabat Mu'ad? Fa'ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Maka saya mengharapkan pahala dari tidurku itu sebagaimana aku mengharapkan pahala ketika bangunku. Nah, itulah yang dilakukan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Nah, dari sini Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau menjelaskan kepada kita maknanya bahwasanya sahabat Mu'ad itu mengharapkan atau meminta pahala ya dalam ketika dia sedang istirahat. Ya, sebagaimana dia meminta pahala ketika dalam kondisi sedang letih atau capek dalam beribadah. Jadi istirahatnya pun itu dimintakan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena istirahat itu ketika dimaksudkan dengan istirahat itu untuk bisa membantu kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka disitulah kemudian istirahatnya itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istirahatnya tidak sekadar istirahat, tapi istirahat yang dimaksudkan untuk ya membantu kita, memudahkan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sana muallif yakni Syekh Sa'ad bin Ali bin Wahab Al-Qahtani menyatakan bahwasanya saya telah mendengar ya Al-Imam Abdul Aziz bin Bas ya guru beliau rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau pun mengatakan bahwasanya ya ini ya di dalamnya ada bagusnya perjalanan hidup para sahabat dan semangat mereka, ya kecemburuan mereka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling mudzakarah, saling mengingat-ingat, saling menyebut-nyebut tentang amal ibadah di antara mereka. Ya, sebagaimana tadi kita harapkan, kita jelaskan itu sebagai bentuk motivasi di antara mereka. Dan di sana mereka itu mengharapkan pahala. Bahkan ketika tidur pun itu mereka mengharapkan pahala sebagaimana ketika mereka bangun di waktu malam. Maka tentunya sebagai seorang muslim, maka dia itu senantiasa ya memanage waktunya. Memanage waktunya, ya mengatur perkara-perkaranya, ya diantaranya misalkan ya ada satu waktu atau 1 jam untuk membaca Al-Quran. Ada satu waktu ya 1 jam untuk ya perkara-perkara yang lainnya. Ada juga satu waktu atau 1 jam untuk keluarganya dan yang lain sebagainya. Nah, jadi itulah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adab yang ke-11 di dalam kita melaksanakan qiyamul lail, yaitu bahwasanya kita baik dalam kondisi bangun untuk sholat ataupun membaca Al-Quran, itu kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita tidur atau istirahat, yang kita berniat di sana untuk membantu, memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana juga kita harapkan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala di sisinya nanti pada hari kiamat. Ya. Baiklah para jamaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ya sekian dulu untuk apa yang bisa kita sampaikan dari adab-adab qiyamul lail ini, yaitu adab yang ke-11 bahwasanya
baik tidur maupun ketika bangun untuk sholat, kita memohon pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang diberikan kemudahan dalam melaksanakan qiyamul lail, karena memang di sini adalah termasuk tanda orang yang soleh adalah mereka itu memiliki kebiasaan untuk melaksanakan qiyamul lail. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang soleh tersebut. Amin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.